Dan ini menggunakan kacamata tafsir. Tentu kalau tafsir saya nggak berani sembarangan. Saya akan mengutip pendapat para ulama, dan ujungnya ternyata para peruqyah itu ketika mengklaim ada orang yang mengalami trans tidak sadar, walaupun itu masalah psikis, di situ jin ikut bermain. Sehingga para peruqyah memberikan stempel ini ada faktor gangguan jin, itu tidak salah. Ya. Jadi setan yang mengganggu orang-orang bertakwa dengan gangguan taif, yaitu gangguan psikis, bisa arti marah, bisa arti was-was dan lain sebagainya, itu adalah setan dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Artinya sahabat Ibnu Abbas mendukung bahwa memang gangguan psikis, gangguan emosi yang meletup-meletup itu jin ikut campur. Bayangkan yang dihadapannya ini Rasulullah. Rasulullah bilang seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang emosinya. Tapi karena dia sedang emosi banget meluap-luap, itu dalam bahasa psikologi atau dalam bahasa hipnosis dibilang abreaksi, luapan itu. Saking meluapnya sampai yang bilang Rasulullah, dia mengatakan mabi minal junun, saya ini gak gila bos. Nah, ini jadi abreaksinya abreaksi. Jadi sangat dalam abreaksinya. Bahkan Rasulullah yang orangnya gitu aja gak dihirauin. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawat wal ardut kanata ratqan fafataknahuma. Dulu langit dan bumi adalah padu, kemudian bisa. Baru ketahuan ternyata itu teori Big Bang sesuai. Al-Qur'annya duluan. Misalkan tentang gunung sebagai pasak, al-jibal autada sebagai pasak. Al-Qur'annya yang benar. Teorinya baru belakangan diketahui oleh sains. Nah, kalau Al-Qur'annya ngomong seperti ini, kok kalian oknum-oknum tersebut mementahkan bahwa kasus psikologi itu gak ada kaitannya dengan jin, padahal Ibnu Abbas mengatakan seperti itu radhiyallahu an. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Imam Nawawi, ulamanya maha gurunya ulama se-Indonesia yang rata-rata mempunyai sanad ilmu ke sana, mengatakan bahwa ikhwanu syayatin di ayat ini maksudnya adalah jin dan lain sebagainya. Jadi ayo teman-teman, kalau memang mempunyai kecenderungan ilmu yang beda, ketika teman-teman dari kalangan hipnosis misalkan mengatakan oh ini adalah abreaksi, sah saja, nggak masalah. Tapi menjadi masalah ketika ada ilmu berbeda kemudian menyalah-nyalahkan, bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak enak, bahwa ruqyah itu adalah pembodohan karena masalah psikis kok dibilang ada jin, padahal mengatakan semacam itu mendukung. Al-Quran mendukung, ada hadis yang mendukung, akwal atau penjelasan dari para ulama juga mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cak Gopar. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Teman-teman, ini di kalangan para peruqyah sekarang ini sedang terjadi perang opini antara apakah sebuah kesurupan, ya, saya tulis di sini, atau yang biasa dikenal dengan trans kesurupan. Ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau kalangan hipnosis mereka mengatakan bahwa ketika terjadi trans itu hanyalah abreaksi. Apa itu abreaksi? Abreaksi itu adalah muatan emosi yang tertanam dalam alam bawah sadar, kemudian dia meledak, itu abreaksi. Sedangkan dari kalangan peruqyah, ruqyah ini berarti faktor psikis. Sedangkan dari kalangan peruqyah mengatakan kalau trans itu ada kaitannya, bisa jadi memang masalah psikis, tapi seringkali ditunggangi oleh jin, sehingga kesimpulan yang diberikan oleh peruqyah adalah ketika terjadi kesurupan ada gangguan jin atau kesurupan jin ya. Sebenarnya teman-teman, kalau sampai di sini namanya berbeda ilmu ya, antara hipnosis dan ruqyah, beda ilmu. Ya namanya suatu perbedaan diagnosa ya sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah beberapa bulan belakangan ini beberapa oknum, saya katakan oknum dari hipnoterapis, terapis hipno itu menyalah-nyalahkan, bahkan mengklaim bahwa ruqyah itu adalah pembodohan. Karena ketika ada seseorang mengalami trans atau kesurupan, peruqyah memberikan stempel bahwa orang itu kena gangguan jin.
Padahal kata beberapa oknum hipnosis, menurut ilmu mereka enggak, itu psikis, itu abreaksi namanya, enggak ada kaitannya dengan jin. Jadi saya ulangi, kalau sebenarnya terjadi perbedaan gini itu enggak masalah, namanya beda ilmu. Yang jadi masalah adalah ketika dari pihak oknum, saya katakan oknum, tidak semua ya, hipnoterapis membodoh-bodohkan bahwa ruqyah adalah pembodohan karena masalah psikis dibilang ada jin. Oke, kita kaji itu secara, karena background saya adalah terapis ruqyah atau ruqyah atau roki, background kita adalah Al-Quran salah satunya. Kita mengkaji satu ayat saja dan ini menggunakan kacamata tafsir. Tentu kalau tafsir saya nggak berani sembarangan. Saya akan mengutip pendapat para ulama dan ujungnya ternyata para ruqyah itu ketika mengklaim ada orang yang mengalami trans tidak sadar, walaupun itu masalah psikis, di situ jin ikut bermain. Sehingga para ruqyah memberikan stempel ini ada faktor gangguan jin, itu tidak salah. Oke, kita ikuti, kita niat ngaji tafsir. Buka surah Al-A'raf ayat 201 paling utama sampai 202. Ini sudah saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca supaya kita dapat barokahnya. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Shadaqallahul azim. Kita kaji pelan-pelan ya. Nanti kita pakai kacamata tafsir dan juga kacamata sains yang mewakili hipno. Bener enggak? Soalnya kadang kita dibully bahwa para ruqyah itu halu gitu. Halusinasi. Ayo kita buktikan ini nanti ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ingat, orang bertakwa, idza massahum, apabila mengganggu hum mereka. Siapa yang mengganggu? Syaitan. Bentuk gangguannya apa? Ta'ifun. Nah, ini kajian kita adalah ta'ifun. Sesungguhnya kata Allah, orang yang bertakwa apabila diganggu oleh syaitan berupa ta'ifun, saya tidak mau menerjemahkan dulu karena ini nanti kita kaji ini. Tadzakkaru, maka mereka mengingat-ingat, maka mereka berzikir. Fa idzahum mubsirun, kalau sudah melakukan itu mereka sadar dengan kesalahan mereka. Ingat, yang kita kaji adalah orang yang psikisnya sehat, orang yang bertakwa. Apa makna ta'ifun? Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir misalkan ya. Ibnu Katsir. Gini aja. Beliau mengatakan bahwa ta'ifun ada kalanya riwayat yang masyhur itu dibaca dengan ta'ifun. Jadi ada yang membaca ta'ifun. Jadi innalladzina taqau idza massahum ta'ifum. Ini riwayat yang juga masyhur. Apa maknanya? Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, ada ulama yang mengatakan yang dimaksud adalah al-ghadab. Al-ghadab itu marah. Kemudian beliau mengatakan juga ada yang menafsirkan bahwa ta'ifun itu adalah al-waswasah minasyaiton. Enggak saya tulis waswas atau takut ya. Was-was itu apa? Gelisah ya. Makanya gitulah. Ada yang menafsirkan al-junun. Al-junun itu stres, gila. Ada yang menafsirkan, tapi ini tafsir Tabari, al-khayal. Al-khayal, apa khayal? Imajinasi ya, berhayal dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan, karena ini ayat Al-Quran, jadi kita menggunakannya itu bukan pakai Google Translate. Untuk memahami Al-Quran bukan pakai Google Translate, bukan pakai terjemahan Al-Quran. Bahkan dalam mabahis fi ulumil Quran dikatakan gak boleh menerjemahkan Al-Quran. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran paling tidak menggunakan tafsir. Nah, ta'ifun oleh Ibnu Katsir, dan ini ya, ini pendapat Ibnu Katsir, beliau memberikan beberapa opsi terjemahan. Sedangkan dalam tafsir Marah Labid Likashfi Makna Quran Majid karyanya Imam Nawawi Banten, jadi ulama Nusantara, beliau mengatakan al-ghadab, al-waswasah dan al-waswasah minasyaiton. Coba sekarang kita tanya, marah, waswas, gila dan lain sebagainya, itu kaitannya dengan kondisi psikologi. Nah, jadi ini semua adalah kondisi psikis. Nggak tahu tulisan saya kok jelek sekali ini ya. Psikis gitu ya. Tapi mudah-mudahan dipahami, jelek banget ini. Maaf Ustaz, maaf Om. Jadi kondisi psikis, saya hapus aja lah supaya paham. Jadi ini adalah kondisi psikis. Ingat, ayatnya adalah berarti apa? Gangguan
psikis yang maksudnya ini itu adalah minasyaiton, tidak murni dari gangguan psikis, tapi di situ syaitan ikut bermain, ya, ikut bermain. Mungkin nanti ada beralasan, ya enggak, makna syaitan dalam Al-Quran kan macam-macam. Itu mungkin maksudnya adalah bukan syaitan dalam arti jin, bukan arti dalam arti makhluk, tapi syaitan maksudnya sifat syaitania. Oke, kita lanjutkan. Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini, beliau membawa beberapa hadis, salah satunya hadis yang masyhur sekali. Nah, apa itu misalkan? Saya hapus di sini. Beliau membawa hadisnya hadis maknawi. Hadis maknawi itu maksudnya hadisnya sama, cuma lafadznya berbeda. Pertama, riwayat sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biha taifun. Saya tulis di sini. Datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad SAW dan dia sedang mengidap penyakit taifun. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kena taif nih, tolong doakan saya, semoga saya sembuh. Katanya Rasulullah, kalau saya doa kepada Allah, in da'autullah fasyafakillah, kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kemudian perempuan tersebut, ya sudah, saya kalau gitu milih sabar. Hadis yang sama tapi riwayat berbeda mengatakan bahwa perempuan tersebut mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, ini ngaji tafsir, jadi mengkaji lafaz. Ini usra'u wa ini atakasyafu. Saya sedang mengalami, ini maksud taif ya, karena hadisnya sama, substansinya sama, cuma lafadznya berbeda. Taif yang dimaksud adalah saya sedang mengalami usra. Apa as-sur'u ini? As-sur'u itu secara bahasa artinya yang terbanting kemudian di tanah. Misalkan dalam ayat Al-Qur'an, fatarul qaum fiha sur'ah. Kamu melihat kaum-kaum tersebut, dia bergelimpangan di atas tanah. Tapi gampangannya, katanya para ulama, pokoknya as-sur'u itu sesuatu yang tidak sadar. Nah, makanya dalam kitab Al-Misbahul Munir karya Imam Rafi'i fi Ghoribi Syarhil Kabir itu dikatakan as-sur'u ini adalah daun yusabbihul junun, kelebihan ya, junun, sebuah penyakit yang mirip dengan sinting. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Jadi perempuan tadi datang, ya Rasulullah, saya sedang kena usra, saya sedang masruk nih, dan kalau saya masruk, aurat saya terbuka. Katanya Rasulullah, kalau kamu sabar kamu masuk surga. Ya sudah, kalau gitu saya sabar, tolong ya Rasulullah, ini saya singkat, kalau gitu doakan ketika saya sedang mengalami usra, kondisi trans tadi itu, tolong agar didoakan semoga aurat saya tidak terbuka. Ingat artinya. Ini kalau di beberapa terjemahan, ini saya kurang setuju ya, diartikan epilepsi. Ya sah-sah saja, karena memang kalau bahasa Arab modern, as-sur'u ini artinya adalah epilepsi. Tapi ingat, epilepsi itu kaitannya dengan penyakit medis. Sedangkan Ibnu Katsir memberikan contoh makna taif dengan hadis ini, artinya adalah taifum minasyaiton. Jadi bukan penyakit medis, tapi memang penyakit taif yang datang dari syaitan. Apa itu? Artinya bisa ghadab, bisa waswasa, bisa junun, bisa khoyal, bisa gila, pokoknya dan sebagainya. Ini adalah masalah psikis, gangguan psikis, kondisi psikis yang datangnya dari setan. Oke, tadi misalkan kan ada yang bilang, enggak, ini makna syaitan itu adalah sifat, bukan dan sebagainya. Sampai lihat di tafsir Ibnu Katsir ketika beliau memberikan tafsir atas wa ikhwanuhum yamaddunahum, dan teman-temannya setan itu akhirnya membantu setan fil ghayyi, dalam kesesatan. Apa kata tafsir Ibnu Abbas? Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma?
Ingat, sahabat Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang dikenal ahli tafsir. Beliau waktu kecil didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu fit ta'wil. Ya Allah, pinterkan dia dalam soal takwil. Apa yang beliau jelaskan ketika mengatakan ini? Wa ikhwanuhum yamuddunahum, dan teman-temannya setan itu membantu mereka fil ghayyi, dalam kesesatan. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ikhwanuhum yaitu teman-temannya setan. Beliau mengatakan, coba perhatikan, mereka adalah hum al jinnu. Mereka datang dari kalangan jin. Kalau nggak salah gini, sorry, agak lupa saya ya, jadi harus ini sebenarnya sama saja, cuma kita takut ada yang mengkritik kok nggak sesuai dengan teksnya. Wa yuhna ila auliyaihim minal insi. Ya, jadi setan yang mengganggu orang-orang bertakwa dengan gangguan taif, yaitu gangguan psikis, bisa arti marah, bisa arti was-was dan lain sebagainya, itu adalah setan dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Artinya sahabat Ibnu Abbas mendukung bahwa memang gangguan psikis, gangguan emosi yang meletup-meletup itu jin ikut campur. Demikian juga katanya Imam Nawawi Al-Bantani. Ini karena agak panjang, tapi saya bacakan intinya dalam tafsir Marwah Labid li Kasyfi Ma'na Quran Majid. Ketika beliau mengatakan itu, beliau menafsirkan ayat ini. Beliau menjelaskan, saya bacakan, ai ikhwanu syayatin minal kufar yukawwuna syayatin fid dalal wa dzalika li anna syayatinil insi ikhwanun li syayatinil jin. Kenapa? Karena teman-temannya setan dari kalangan manusia, manusia itu berteman dengan teman-teman setan dari kalangan al-jin. Jadi ketika para peruqyah mengatakan, dan mereka mempunyai dalil Al-Quran, mengatakan kasus psikis kemudian emosi meluap-luap, atau yang dalam emosi yang terdanam di alam bawah sadar meluap, tumpah, kemudian dia kadang bergerak atau bahkan berbicara sesuai dengan alam bawah sadarnya, ya, emosi yang tersimpan itu oleh para peruqyah dibilang gangguan jin, itu adalah beralasan, mempunyai alasan. Ini kalau kita menggunakan dalil dari Al-Quran yang semuanya pendapat para ulama. Di sini nggak ada pendapat saya. Coba saya mengutip Marwah Labid li Kasyfi Ma'na Quran Majid, saya mengutip tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir mengutip dari sahabat Ibnu Abbas dan sebagainya. Semuanya mengatakan bahwa gangguan psikis di situ setan bisa jadi ikut bermain. Oke. Sekarang lagi yang lain. Ini saya hapus. Ini cerita, sekarang hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu an. Suatu hari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu an jalan-jalan sama Rasulullah. Di tengah jalan mereka berdua melihat ada dua orang yang sedang bertengkar, dalam artian adu mulut bertengkar. Artinya mereka dalam keadaan emosi. Apa yang dikatakan Rasulullah melihat pemandangan dua orang yang adu mulut sedang emosi ini? Beliau mengatakan, inni la a'lamu kalimatan idza qalaha, apabila saya mengetahui sebuah kalimat, seandainya mereka berdua mengatakan hal tersebut, maka kemarahannya, hal ini akan terhenti, habis. Apa itu? Seandainya mereka mengatakan kalimat ini. Ingat, mereka sedang marah. Marah itu adalah emosi, kaitannya dengan kondisi psikologi. Nanti kalau diteruskan berarti abreaksi. Ini hadis tentang abreaksi. Seandainya mereka mengatakan kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Seandainya dua orang bertengkar itu mengatakan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, padahal kondisinya kondisi psikologi, emosi, tapi Rasulullah bilang seandainya mereka mengatakan aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Ini ayat tentang abreaksi. Kenapa saya katakan abreaksi? Karena ada lanjutannya. Sahabat Sulaiman bin Surd mengatakan kepada mereka, kamu gak mendengar apa Rasulullah mengatakan apa barusan? Apa yang dikatakan salah satu dari mereka ketika mendengar Rasulullah mengatakan, menyarankan ini? Beliau, orang berdua itu, salah satu di antara mereka itu, dia mengatakan mabi minal junun. Bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia atau bahasa Betawi ya, lo kira gue gile apa gitu ya? Apa kamu kira saya gila apa? Bayangkan yang di hadapannya ini Rasulullah. Rasulullah bilang seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang emosinya. Tapi karena dia sedang emosi banget meluap-luap, itu dalam bahasa psikologi atau dalam bahasa hipnosis dibilang abreaksi, luapan itu. Saking meluapnya sampai yang bilang Rasulullah dia mengatakan mabi minal junun. Saya ini gak gila bos. Nah, ini jadi abreaksinya abreaksi. Jadi sangat dalam abreaksinya. Bahkan Rasulullah yang orangnya gitu aja gak dihirauin. Rasulullah mengatakan seandainya mereka mengatakan syaitonir rajim, seandainya dia berlindung dari gangguan setan. Artinya apa? Kondisi psikologi seseorang yang jelek, entah itu marah yang berlebihan, sedih yang berlebihan, was-was yang berlebihan, takut yang berlebihan, dan lain sebagainya, di situ setan tidak nganggur. Setan menjalankan SOP-nya, setan menjalankan pekerjaannya, ya ikut ganggu. Bayangkan ya, logikanya ya. Kalau orang yang bertakwa saja yang secara psikologis itu kena gangguan ta'ifun, kondisi emosi tertentu yang itu datangnya dari setan. Bagaimana dengan ketika para peruqyah menghadapi seseorang yang itu mengalami kondisi psikologi yang bermasalah? Misalkan ditinggal pacarnya, mau bunuh diri dan sebagainya, kondisi psikologi. Kemudian dia terjadi trans, kesurupan. Masa salah dia mengatakan, ini ada gangguan faktor jin? Tentu ini tidak benar. Artinya apa? Para peruqyah tidak sedang berhalusinasi. Kalau dikaitkan dengan dalil Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama tafsir ini, artinya mereka tidak sedang halu. Benar apa yang dikatakan. Oke? Terakhir, ini penting ya bagi kalangan teman-teman sebagian lah ya, oknum, saya katakan oknum karena gak semuanya. Oknum hipnoterapis. Jadi kalau terapisnya itu sebenarnya disebut hipnotis. Kadang kita salah kaprah. Jadi kalau itunya hipnosis, kalau orang yang melakukan itu hipnotis. Cuma supaya mudah itu kan terapis lah, terapis hipno. Kadang ini sesuai dengan sains katanya mereka, karena psikologi itu sesuai dengan sains. Bahwa abreaksi itu sesuai dengan sains. Ingat, dalam agama, terutama dalam ulumut tafsir, ada istilah yang disebut dengan, yaitu saintifikasi Al-Quran. Melihat Al-Quran dari kacamata sains. Artinya ketika ada ayat Al-Quran, ada orang-orang yang melihat dari kacamata sains. Jadi sains itu sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Jangan dibalik, Al-Qurannya bunyi kayak gini, sainsmu kok gak sesuai. Berarti sainsmu sebagai orang beriman ya, kalau non muslim terserah mereka lah. Sainsmu yang bermasalah. Dan ini terbukti. Misalkan ya, Allah mengatakan ini ayat-ayat sains. Jadi hipnosis itu masuk psikologi. Psikologi itu masuk social science, ilmu pengetahuan yang berbicara tentang sains, tidak seperti fisika dan sebagainya, enggak. Ini sama dengan ekonomi, kemudian sosial dan lain sebagainya. Misalkan ayat-ayat yang berbicara tentang sains, Allah mengatakan tentang Big Bang. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi adalah padu, kemudian bisa. Baru ketahuan ternyata itu teori Big Bang sesuai. Al-Qur'annya duluan. Misalkan tentang gunung sebagai pasak, al-jibal autada sebagai pasak. Al-Qur'annya yang benar. Teorinya baru belakangan diketahui oleh sains. Nah, kalau Al-Qur'annya ngomong seperti ini, kok kalian
Oknum-oknum tersebut mementahkan bahwa kasus psikologi itu gak ada kaitannya dengan jin. Padahal Ibnu Abbas mengatakan seperti itu radhiyallahu an. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Imam Nawawi, ulamanya maha gurunya ulama se-Indonesia yang rata-rata mempunyai sanad ilmu ke sana, mengatakan bahwa ikhwanu syayatin di ayat ini maksudnya adalah jin dan lain sebagainya. Jadi ayo teman-teman, kalau memang mempunyai kecenderungan ilmu yang beda, ketika teman-teman dari kalangan hipnosis misalkan mengatakan oh ini adalah bereaksi, sah saja, nggak masalah. Tapi menjadi masalah ketika ada ilmu berbeda kemudian menyalah-nyalahkan, bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak enak, bahwa ruqyah itu adalah pembodohan karena masalah psikis kok dibilang ada jin. Padahal mengatakan semacam itu mendukung Al-Quran, mendukung, ada hadis yang mendukung, akwal atau penjelasan dari para ulama juga mendukung. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya tadi maksudnya cuma 15 menit, tapi nggak tahu ini sudah berapa menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.